Suamiku pergi ke Eropa selama sebulan dan meninggalkanku hanya dengan 20.000 saat pernikahan berusia 2 bulan. Ketika suami akhirnya kembali, apa yang dilihat suamiku membuatnya terkejut. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Sebelum lanjut ke ceritanya, bantu subscribe channel ini. 1 subscribe dari kalian kan jadi pahala baik untuk kalian. Jangan lupa like dan komen kota asal kalian. Yuk lanjut ke videonya. Aku menikah dengan Arman 2 bulan yang lalu, pada sebuah pagi yang sederhana di rumah orang tuaku. Tidak ada pesta besar, tidak ada gedung mewah. Hanya akad nikah yang sah, beberapa kerabat dekat, dan doa yang kami ucapkan dengan suara pelan. Saat itu aku percaya bahwa pernikahan tidak membutuhkan kemewahan untuk menjadi bahagia. Yang terpenting menurutku adalah niat baik dan tanggung jawab. Arman bekerja di sebuah perusahaan ekspor-impor. Sejak awal berkenalan, ia sering bercerita tentang perjalanan bisnis ke luar negeri. Aku mendengarnya tanpa banyak bertanya. Bagiku, selama ia jujur dan pulang ke rumah dengan selamat, itu sudah cukup. Setelah menikah, aku berhenti bekerja dan mulai menata hidup sebagai istri. Keputusan itu diambil bersama. Arman berkata, "Aku ingin kamu fokus di rumah dulu. Kita baru menikah." Aku mengangguk saat itu. Aku tidak memikirkan hal lain selain keinginan untuk menjalani pernikahan dengan baik. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil, 2 kamar, 1 ruang tamu, dan dapur sempit. Rumah itu tidak istimewa, tetapi cukup bersih dan nyaman. Setiap pagi aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Arman biasanya duduk di meja makan sambil membaca pesan di ponselnya. "Kamu tidak perlu bangun sepagi ini," katanya suatu pagi. "Aku sudah terbiasa," jawabku singkat. Percakapan kami sederhana. Tidak banyak canda, tetapi juga tidak ada pertengkaran. Aku mengira itu hal yang wajar dalam pernikahan baru. 2 orang dewasa yang sedang belajar menyesuaikan diri. Suatu malam, setelah kami makan malam, Arman duduk di sofa dan terlihat ragu untuk berbicara. Aku menyadarinya dari caranya menarik napas beberapa kali. "Ada apa?" tanyaku. Ia menoleh, lalu berkata, "Aku dapat tugas ke Eropa." Aku terdiam sejenak. "Berapa lama?" "Sekitar 1 bulan." Aku mencoba tersenyum. Kalau itu pekerjaan, tidak apa-apa. Namun Arman belum selesai berbicara. "Aku berangkat minggu depan." Aku mengangguk pelan. Dalam pikiranku, 1 bulan bukan waktu yang singkat, tetapi juga bukan sesuatu yang tidak bisa dilewati. Aku masih percaya bahwa suamiku akan mempersiapkan semuanya dengan baik sebelum pergi. Beberapa hari sebelum keberangkatan, Arman tampak sibuk. Ia sering menelepon, keluar masuk rumah, dan jarang makan bersama. Aku tidak banyak bertanya. Aku hanya memastikan rumah tetap rapi dan kebutuhannya terpenuhi. Malam sebelum keberangkatan, aku menyiapkan makan malam lebih awal. Setelah selesai makan, Arman mengeluarkan dompetnya dan meletakkan selembar uang di meja. "Ini untuk kebutuhanmu selama aku pergi," katanya. Aku melihat uang itu. 2 lembar Rp10.000. Aku mengira itu hanya sebagian. "Yang lain nanti?" tanyaku pelan. Arman menggeleng. "Untuk sementara itu dulu. Kamu kan jarang keluar rumah." Aku terdiam. "Sebulan, Mas?" "Iya. Aku kirim kalau sudah sampai di sana," jawabnya singkat. Aku ingin bertanya lebih jauh, tetapi kata-kata itu tidak keluar. Ada perasaan tidak nyaman, tetapi aku belum berani menyebutnya kekecewaan.
Aku masih berusaha berpikir positif. Mungkin ia lupa, mungkin ada kesalahpahaman. Keesokan paginya, aku mengantarnya sampai depan rumah. Tidak ada pelukan lama, hanya pesan singkat. "Jaga rumah," katanya. "Iya," jawabku. Setelah mobil yang menjemputnya pergi, aku berdiri beberapa saat di depan pagar. Aku kembali masuk ke rumah yang tiba-tiba terasa lebih sunyi dari biasanya. Hari pertama aku mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Aku membersihkan rumah, memasak dengan bahan yang ada, dan menghemat segala sesuatu. Rp20.000 itu aku simpan dengan hati-hati. Aku membaginya untuk beberapa hari, meskipun aku tahu itu tidak cukup. Pada hari ketiga, aku mencoba menghubungi Arman. Pesanku hanya dibaca, tidak dibalas. Aku menelpon, tetapi tidak diangkat. Aku menunggu hingga malam. Mungkin sibuk, gumamku pada diri sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Aku mulai mengurangi makan. Aku menyalakan lampu seperlunya. Aku tidak pergi kemana-mana. Aku tidak ingin meminta bantuan orang tua, karena aku masih berharap Arman akan segera mengirimkan uang seperti janjinya. Setiap malam aku menatap ponsel. Tidak ada pesan masuk. Aku mengirim satu pesan lagi. "Mas, aku butuh uang untuk kebutuhan rumah." Tidak ada balasan. Di minggu kedua, aku mulai menyadari bahwa aku sendirian menghadapi keadaan ini. Aku tidak lagi menunggu dengan perasaan tenang, tetapi dengan pikiran yang penuh pertanyaan. Pernikahan kami baru 2 bulan, tetapi aku sudah merasa ditinggalkan tanpa penjelasan yang jelas. Meski demikian, aku tetap menjalani hari dengan tenang di luar. Aku tidak menangis di depan orang lain. Aku tidak mengeluh. Aku hanya mencatat semua yang terjadi dalam pikiranku. Saat itu, aku belum tahu bahwa keadaan ini hanyalah awal. Aku masih berada dalam keseharian yang tampak biasa sebelum perubahan besar terjadi. Aku masih percaya bahwa ketika Arman pulang nanti, semua akan kembali seperti semula. Itulah keyakinanku pada tahap ini. Sebuah keyakinan yang belum terguncang, meskipun sudah mulai retak tanpa kusadari. Hari ke-10 setelah Arman berangkat ke Eropa menjadi titik awal perubahan dalam pikiranku. Pagi itu aku bangun seperti biasa, tetapi dapur sudah hampir kosong. Beras tinggal sedikit, gas hampir habis, dan tidak ada lauk apapun selain telur terakhir yang kusimpan sejak 2 hari lalu. Aku berdiri cukup lama di depan lemari dapur, menghitung ulang apa yang masih bisa kugunakan. Aku berkata pelan pada diriku sendiri. Hari ini harus mencari jalan keluar. Aku kembali mengambil ponsel dan mengirim pesan kepada Arman. Kali ini pesannya lebih jelas. "Mas, aku benar-benar tidak punya uang. 20.000 sudah habis. Tolong kirim hari ini." Pesan itu terkirim, tetapi seperti sebelumnya, tidak ada balasan. Aku menunggu hingga siang. Aku menelpon beberapa kali. Tidak ada jawaban. Saat itulah perasaan tidak nyaman yang sejak awal kutahan mulai berubah menjadi kesadaran bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aku duduk di ruang tamu dengan tenang, mencoba berpikir logis. Aku bukan orang yang boros. Aku tidak memiliki kebiasaan belanja berlebihan. Jika Rp20.000 tidak cukup untuk bertahan sebulan, itu bukan kesalahanku. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah Arman benar-benar menganggap kepergiannya wajar tanpa meninggalkan tanggung jawab. Sore hari, ibu menelpon. "Kamu bagaimana?" tanyanya. Aku ragu menjawab. "Baik, Bu," jawabku akhirnya. "Suamimu sudah sampai?"
Sudah, kataku singkat. Aku menutup telepon dengan perasaan bersalah. Aku tidak ingin membuat orang tuaku khawatir. Aku masih berharap keadaan ini hanya sementara. Malam itu, listrik di rumah hampir padam karena token tinggal sedikit. Aku menghitung ulang uang di dompet. Tidak ada. Aku akhirnya memutuskan untuk menghubungi Arman lagi, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Mas, ini sudah hari ke-10. Aku tidak bisa terus seperti ini. Tolong jelaskan. Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Aku membacanya perlahan. Kamu kan bisa mengatur sendiri. Jangan manja. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan. Hanya satu kalimat pendek yang membuatku terdiam cukup lama. Aku membalas. Aku istrimu. Aku tidak meminta berlebihan. Balasan itu tidak pernah dibalas. Malam itu aku tidak langsung tidur. Aku duduk di lantai ruang tamu, bersandar pada sofa, memandangi dinding kosong. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar mengenal suamiku. Hari berikutnya, aku memutuskan untuk bertindak. Aku pergi ke rumah tetangga yang kebetulan memiliki warung kecil. Aku menawarkan bantuan membersihkan atau menjaga warung dengan upah seadanya. "Kamu tidak apa-apa?" tanya tetanggaku heran. "Aku hanya ingin ada kegiatan," jawabku. Dari sana aku mendapat sedikit uang. Tidak banyak, tetapi cukup untuk membeli beras dan token listrik. Aku melakukannya tanpa memberitahu Arman. Aku tidak ingin berdebat melalui pesan yang tidak pernah dibalas dengan layak. Hari demi hari berlalu. Aku bekerja kecil-kecilan. Aku mengatur uang dengan ketat. Aku mulai mencatat semua pengeluaran dan kejadian di sebuah buku kecil. Tanpa kusadari, sikapku terhadap pernikahan mulai berubah. Aku tidak lagi menunggu dengan penuh harap, tetapi dengan kewaspadaan. Di minggu ketiga, Arman akhirnya menelpon. Suaranya terdengar biasa, seolah tidak ada masalah. "Kamu bagaimana?" tanyanya. "Aku baik," jawabku. "Kok singkat?" Aku menarik napas. "Kamu tidak pernah tanya keadaanku sebelumnya." Ia tertawa kecil. "Kamu terlalu sensitif." Percakapan itu membuatku yakin bahwa masalah ini bukan sekadar keterlambatan kiriman uang. Ada sikap yang salah sejak awal. Ada pengabaian yang sengaja dilakukan. Setelah telepon ditutup, aku membuat satu keputusan penting dalam hati. Aku tidak akan terus menunggu. Aku tidak akan bergantung pada janji yang tidak ditepati. Aku mulai mencari pekerjaan yang lebih tetap, meskipun sederhana. Aku menghubungi teman lama, mencari informasi, dan memperluas aktivitas di luar rumah. Aku tidak bermaksud membalas perlakuan Arman. Aku hanya ingin bertahan dengan cara yang wajar dan bermartabat. Pada titik ini, hidupku mulai bergerak ke arah yang berbeda dari yang kubayangkan saat menikah 2 bulan lalu. Kepergian Arman ke Eropa bukan lagi sekadar perjalanan kerja. Itu menjadi pemicu perubahan besar dalam cara pandangku terhadap pernikahan, tanggung jawab, dan diriku sendiri. Dan sejak hari itu, aku tahu bahwa saat Arman kembali nanti, ia tidak akan menemukan keadaan yang sama seperti saat ia pergi. Kejadian inilah yang menjadi awal dari rangkaian peristiwa berikutnya. Setelah percakapan singkat dengan Arman melalui telepon, aku tidak lagi menunggu kabar darinya. Aku menjalani hari dengan pola yang berbeda. Pagi hari aku berangkat membantu di warung tetangga,
Siang aku kembali ke rumah untuk membersihkan dan memasak. Sore hari aku kembali bekerja jika dibutuhkan. Rutinitas itu tidak mudah, tetapi memberiku kendali atas hidupku sendiri. Suatu sore, saat aku sedang menyusun barang di rak warung, tetanggaku bertanya, "Suamimu kemana?" "Ke luar negeri," jawabku singkat. "Lama?" "Sebulan." Ia mengangguk tanpa bertanya lebih jauh. Aku bersyukur ia tidak melanjutkan percakapan itu. Dari upah kecil yang kudapat, aku mulai menabung sedikit demi sedikit. Aku tidak membeli apapun selain kebutuhan dasar. Aku menyadari bahwa selama ini aku terlalu bergantung pada asumsi bahwa suamiku akan bertanggung jawab. Kenyataan memaksaku untuk berpikir lebih realistis. Di minggu keempat, aku mendapat panggilan dari seorang teman lama, Rina. Ia tahu keadaanku dari obrolan singkat sebelumnya. "Kami butuh orang di tempatku kerja. Tidak tetap, tapi cukup untuk harian," katanya. "Apa aku bisa?" tanyaku. "Bisa. Yang penting mau belajar." Aku menerima tawaran itu tanpa ragu. Pekerjaan itu sederhana, membantu administrasi di sebuah toko bahan bangunan. Aku mulai bekerja 2 hari kemudian. Aku berangkat pagi dan pulang menjelang sore. Aku merasa lelah, tetapi juga merasa lebih tenang karena aku tidak lagi bergantung pada seseorang yang tidak bisa kuandalkan. Di sela-sela kesibukan itu, Arman masih jarang menghubungiku. Kadang ia mengirim pesan singkat, hanya menanyakan hal-hal sepele. "Kamu di rumah?" "Iya." "Kesehatanmu bagaimana?" "Baik." Aku tidak lagi menjelaskan apapun. Aku menjawab seperlunya. Aku tidak ingin membahas uang atau tanggung jawab melalui pesan yang tidak pernah ditanggapi dengan serius. Suatu malam, Arman menelpon kembali. "Aku dengar kamu kerja?" tanyanya. "Iya," jawabku. "Kamu tidak perlu begitu." Aku terdiam sejenak. "Kalau aku tidak bekerja, aku makan apa?" tanyaku pelan. Ia tidak langsung menjawab. "Kamu seharusnya bisa menunggu." "Aku sudah menunggu," kataku. Percakapan itu berhenti tanpa penyelesaian. Telepon ditutup dengan nada yang dingin. Sejak saat itu, aku mulai mempersiapkan diriku untuk kemungkinan terburuk. Aku mengumpulkan dokumen penting, menyimpan salinan KTP, kartu keluarga, dan buku nikah di tempat yang aman. Aku tidak berniat pergi atau meninggalkan pernikahan secara sepihak, tetapi aku ingin siap jika keadaan memaksaku mengambil keputusan. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Aku mulai terbiasa dengan pekerjaanku. Pemilik toko mempercayaiku untuk mengurus catatan sederhana. Aku mendapatkan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan harian dan sedikit tabungan. Di rumah, aku melakukan perubahan kecil. Aku merapikan ruang tamu, mengganti posisi perabot, dan membersihkan gudang kecil di belakang rumah. Aku tidak tahu mengapa aku melakukan itu, tetapi aku ingin rumah ini menjadi tempat yang tertata, bukan sekadar tempat menunggu seseorang kembali. Suatu malam, Arman mengirim pesan. "Aku pulang minggu depan." Aku membaca pesan itu tanpa perasaan yang jelas. Tidak ada rasa rindu yang kuat, juga tidak ada amarah yang meluap. Hanya ada kesiapan. Aku membalas singkat. "Iya." Menjelang kepulangannya, aku tetap bekerja seperti biasa. Aku tidak menyiapkan sambutan khusus. Aku memasak seperti hari-hari sebelumnya. Aku membersihkan rumah seperlunya. Aku tidak ingin berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Di dalam diriku, ada pertanyaan yang terus berulang.
Bagaimana Arman akan bersikap saat melihat perubahan ini? Apakah ia akan bertanya, atau justru mengabaikannya? Aku tidak tahu jawabannya. Namun aku tahu satu hal, aku bukan lagi orang yang sama seperti saat ia pergi. Aku telah melalui hari-hari tanpa kepastian, belajar bertahan, dan membuat keputusan sendiri. Ketegangan itu terus meningkat seiring mendekatnya hari kepulangan Arman. Aku tidak mengatakannya pada siapapun, tetapi aku menyadari bahwa pertemuan kami nanti akan menjadi titik penting dalam pernikahan ini. Aku menunggu bukan dengan harapan kosong, tetapi dengan kesiapan menghadapi apapun yang akan terjadi. Hari kepulangan Arman tiba pada pagi yang biasa saja. Aku bangun lebih awal seperti rutinitas beberapa minggu terakhir. Aku menyiapkan sarapan sederhana, lalu bersiap berangkat kerja. Aku tidak mengambil cuti, karena menurutku tidak ada alasan khusus untuk itu. Kepulangannya bukan lagi sebuah peristiwa besar bagiku, melainkan bagian dari kenyataan yang harus kuhadapi dengan tenang. Sekitar pukul 9 pagi, ponselku bergetar. Pesan dari Arman masuk. Aku sudah sampai. Aku membaca pesan itu tanpa tergesa-gesa, lalu membalas singkat. Iya. Aku tetap berangkat bekerja. Di toko, aku menjalankan tugasku seperti biasa. Namun, pikiranku sesekali terarah pada rumah. Aku membayangkan Arman membuka pintu, masuk ke ruang tamu, dan melihat keadaan yang tidak ia duga. Siang hari, ponselku kembali bergetar. Kali ini telepon. Kamu di mana? Tanya Arman dengan nada heran. Aku bekerja, jawabku. Kok rumah kosong? Aku memang tidak di rumah pagi ini. Ia terdiam sejenak. Kamu kerja apa? Administrasi di toko bahan bangunan. Telepon itu terputus tanpa penjelasan. Aku menyimpan ponsel dan melanjutkan pekerjaanku. Aku tidak merasa perlu mengejarnya dengan pertanyaan. Sore hari aku pulang. Saat aku membuka pintu, Arman sudah duduk di ruang tamu. Koper besarnya masih tergeletak di sudut ruangan. Ia berdiri begitu melihatku masuk. Kamu benar-benar kerja? Katanya. Iya, jawabku sambil melepas sepatu. Pandangan Arman berkeliling. Ruang tamu terlihat lebih rapi dari sebelumnya. Rak buku tersusun, meja bersih, dan beberapa perabot berpindah posisi. Di dinding terdapat papan kecil dengan catatan pengeluaran yang kutempel rapi. Apa ini? Tanyanya sambil menunjuk papan tersebut. Catatan rumah, jawabku. Ia mendekat dan membaca pelan. Di sana tertulis tanggal, pengeluaran, dan sumber pemasukan kecil yang kudapat. Wajahnya berubah. Ia menoleh ke arahku. Kamu catat semua ini? Iya. Kenapa? Agar aku tahu bagaimana bertahan. Arman menarik napas dalam-dalam. Kamu berlebihan. Aku menatapnya tenang. Tidak. Ia berjalan ke dapur. Ia membuka lemari, melihat bahan makanan, lalu membuka kulkas. Tidak kosong, tetapi jelas bukan dapur yang diisi oleh seseorang yang hidup berkecukupan. Kamu makan begini selama aku pergi? Tanyanya. Iya. Ia kembali ke ruang tamu. Suaranya mulai meninggi. Kenapa tidak bilang dari awal? Aku sudah bilang, jawabku. Aku menghubungimu berkali-kali. Ia terdiam. Matanya kembali ke papan catatan. Kamu sampai kerja karena itu? Iya. Arman duduk kembali di sofa. Ia mengusap wajahnya. Tidak, ini tidak mungkin terjadi, katanya pelan.
Aku berdiri di depannya. Ini yang terjadi. Ia menatapku dengan raut tidak percaya. Aku pikir kamu bisa mengatur sendiri. Aku tidak menyangka sejauh ini. Aku juga tidak menyangka akan ditinggal tanpa kejelasan. Percakapan itu berhenti sejenak. Suasana rumah terasa berat, tetapi tidak ada teriakan. Tidak ada kata-kata keras. Hanya kejujuran yang akhirnya muncul setelah lama tertahan. Kamu tidak seharusnya mengalami ini, katanya. Aku mengangguk pelan. Aku tahu. Ia berdiri dan berjalan ke arah koper. Ia membuka dompet dan mengeluarkan sejumlah uang, lalu meletakkannya di meja. Ini, katanya. Aku tidak langsung mengambilnya. Bukan itu yang utama, kataku. Ia menatapku heran. Lalu apa? Penjelasan, jawabku. Dan tanggung jawab. Arman terdiam lama. Ia duduk kembali, kali ini dengan posisi yang lebih tenang. Aku salah menilai, katanya akhirnya. Aku pikir pernikahan tidak akan berubah banyak. Pernikahan selalu mengubah banyak hal, jawabku. Malam itu kami berbicara panjang. Aku menjelaskan apa yang kulalui selama sebulan. Aku tidak mengeluh, hanya menceritakan fakta. Arman mendengarkan, meski sesekali terdiam cukup lama. Saat percakapan berakhir, ia berkata pelan. Aku tidak menyangka kepulanganku akan seperti ini. Aku menjawab dengan tenang. Aku juga tidak menyangka hidupku berubah seperti ini. Inilah puncak dari semua yang terjadi. Bukan pertengkaran besar, tetapi pertemuan dua kenyataan yang selama ini berjalan terpisah. Arman melihat langsung akibat dari keputusannya. Aku berdiri sebagai seseorang yang telah berubah karena keadaan. Dan sejak saat itu, arah pernikahan kami tidak mungkin lagi kembali seperti sebelum ia pergi. Setelah percakapan panjang pada malam kepulangan Arman, suasana rumah menjadi lebih tenang, tetapi tidak sepenuhnya pulih. Tidak ada pertengkaran lanjutan, namun juga tidak ada kehangatan seperti yang mungkin diharapkan dari pasangan yang baru bertemu kembali setelah berpisah sebulan. Kami menjalani hari-hari berikutnya dengan sikap hati-hati, seolah sama-sama sedang menimbang langkah berikutnya. Keesokan paginya, aku tetap bangun lebih awal. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Arman keluar dari kamar dengan wajah lelah, tetapi lebih tenang dibanding malam sebelumnya. Kamu tidak kerja hari ini? Tanyanya. Aku masuk siang. Jawabku sambil menyiapkan minum. Ia duduk di meja makan. Kamu masih mau bekerja? Iya. Bukankah sekarang aku sudah kembali? Aku menatapnya sebentar sebelum menjawab. Pekerjaanku bukan masalah. Aku membutuhkannya. Arman tidak membalas. Ia hanya mengangguk pelan. Tidak ada penolakan, tetapi juga tidak ada dukungan yang jelas. Aku memahami sikap itu sebagai kebingungan, bukan penolakan. Hari itu Arman menghabiskan waktu di rumah. Ia membereskan koper, mencuci pakaian, dan beberapa kali memperhatikan catatan keuangan yang masih terpasang di dinding. Aku sengaja tidak melepasnya. Catatan itu bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk mengingatkan. Siang hari, sebelum berangkat kerja, Arman berkata, "Nanti malam kita bicara lagi." "Iya," jawabku. Di tempat kerja, pikiranku lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Aku tidak lagi menunggu kabar dari jauh. Masalah sekarang ada di depan mata, dan itu lebih mudah dihadapi daripada ketidakpastian. Saat aku pulang sore hari, Arman sudah berada di rumah. Ia menyiapkan makan malam sederhana.
Itu hal kecil, tetapi cukup berarti. Kamu biasanya masak seperti ini? Tanyanya. Iya. Aku menyesuaikan dengan yang ada, jawabku. Kami makan tanpa banyak bicara. Setelah selesai, Arman mulai membuka pembicaraan. Aku ingin tahu, sejak kapan kamu mulai bekerja? Minggu kedua setelah kamu pergi. Kenapa tidak bilang? Aku sudah bilang bahwa aku kesulitan, jawabku. Kamu memilih tidak menanggapinya. Ia mengangguk pelan. Aku salah. Kalimat itu sederhana, tetapi untuk pertama kalinya Arman mengatakannya tanpa alasan tambahan. Aku tidak langsung menanggapi. Aku hanya mendengarkan. Aku tidak menyangka kamu harus sampai seperti itu, lanjutnya. Aku pikir kamu akan menunggu. Aku menunggu cukup lama, jawabku. Tapi menunggu tanpa kepastian bukan hal yang sehat. Percakapan kami berjalan perlahan. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada saling menyela. Kami membicarakan hal-hal praktis. Tentang uang, tentang kebutuhan rumah, tentang komunikasi yang seharusnya dilakukan sejak awal. Aku ingin memperbaiki ini, kata Arman. Memperbaiki bukan hanya soal uang, jawabku. Tapi juga cara kamu memandang pernikahan ini. Ia terdiam cukup lama sebelum menjawab. Aku mengerti. Hari-hari berikutnya diisi dengan penyesuaian. Arman mulai memberi uang belanja secara rutin. Ia juga mulai bertanya sebelum mengambil keputusan kecil. Aku tetap bekerja, meskipun jam kerjaku dikurangi. Aku tidak ingin sepenuhnya kembali ke posisi bergantung. Suatu malam, Arman berkata, "Kamu berubah." "Iya," jawabku. "Kamu jadi lebih tenang, tapi juga lebih jauh." "Aku belajar menjaga diriku," kataku. Ia mengangguk seolah memahami, meskipun mungkin belum sepenuhnya menerima. Kami juga berbicara tentang masa depan. Tentang apakah aku akan kembali berhenti bekerja, atau tetap melanjutkan. Aku menyampaikan pendirianku dengan jelas. Aku ingin tetap punya penghasilan sendiri, kataku. Apakah itu karena aku? Itu karena pengalaman, jawabku. Arman tidak membantah. Ia hanya berkata, "Aku harus belajar menerima itu." Pada tahap ini, ketegangan utama sudah mereda. Tidak ada lagi kemarahan yang tertahan. Namun, bekasnya masih terasa. Hubungan kami belum kembali seperti sebelum ia pergi. Ada jarak yang terbentuk bukan karena kebencian, tetapi karena kesadaran baru. Aku tidak lagi melihat Arman sebagai satu-satunya penopang hidupku. Aku melihatnya sebagai pasangan yang masih harus belajar bertanggung jawab. Dan aku melihat diriku sebagai seseorang yang tidak boleh lagi mengabaikan tanda-tanda sejak awal. Peristiwa besar telah berlalu. Kini yang tersisa adalah proses penyesuaian, penerimaan, dan keputusan-keputusan kecil yang akan menentukan arah pernikahan kami selanjutnya. Beberapa minggu setelah Arman kembali, kehidupan rumah tangga kami mulai berjalan dengan pola yang lebih teratur. Tidak ada perubahan yang terjadi secara tiba-tiba. Semuanya berlangsung perlahan, melalui kebiasaan baru dan percakapan yang lebih terbuka. Kami berdua tampak berhati-hati, seolah tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Setiap awal bulan, Arman mulai menyerahkan uang belanja dengan jumlah yang jelas. Ia tidak lagi meletakkannya begitu saja di meja tanpa penjelasan. "Ini untuk kebutuhan rumah. Kalau kurang, bilang," katanya. "Iya," jawabku singkat. Aku menerima uang itu tanpa perasaan berlebihan. Tidak ada rasa lega yang berlebihan, juga tidak ada kecurigaan berlebih.
Aku memperlakukannya sebagai kewajiban yang memang seharusnya ada sejak awal. Aku tetap bekerja, meskipun hanya setengah hari. Arman sempat bertanya lagi suatu malam. Kamu yakin tidak ingin berhenti? Aku yakin, jawabku. Padahal sekarang aku sudah ada. Aku bekerja bukan karena kamu tidak ada, kataku. Aku bekerja karena aku perlu berdiri di kakiku sendiri. Ia terdiam, lalu mengangguk. Aku akan mencoba memahaminya. Perubahan Arman terlihat dari caranya berbicara. Ia mulai bertanya sebelum pergi, memberi kabar jika pulang terlambat, dan tidak lagi menganggap hal-hal kecil sebagai sesuatu yang bisa diabaikan. Meskipun demikian, aku tetap menjaga jarak yang wajar. Aku tidak ingin kembali sepenuhnya pada kebiasaan lama. Suatu sore, saat kami duduk di ruang tamu, Arman membuka pembicaraan yang lebih serius. Aku sudah memikirkan banyak hal selama di sana, katanya. Dan setelah aku pulang, aku sadar bahwa aku tidak mempersiapkan pernikahan ini dengan baik. Aku mendengarkannya tanpa menyela. Aku terlalu yakin bahwa semua akan berjalan sendiri, lanjutnya. Aku tidak mempertimbangkan kebutuhanmu. Aku menatapnya. Aku tidak menuntut kemewahan, kataku. Aku hanya butuh kejelasan dan rasa aman. Aku tahu, jawabnya. Dan aku minta maaf. Permintaan maaf itu tidak disampaikan dengan nada tinggi atau janji besar. Ia mengatakannya dengan tenang. Aku menerimanya dengan cara yang sama. Aku menerima, kataku. Tapi aku tidak ingin melupakan. Arman memahami maksud ucapanku. Ia tidak memaksaku untuk melupakan kejadian itu seolah tidak pernah terjadi. Ia menyadari bahwa kepercayaan tidak kembali begitu saja. Kami mulai menyusun kesepakatan kecil. Tentang keuangan, tentang komunikasi, dan tentang keputusan yang harus dibicarakan bersama. Tidak ada dokumen tertulis, hanya pembicaraan yang jujur. Aku akan bilang jika harus pergi lama lagi, katanya. Dan aku akan memastikan semua kebutuhan terpenuhi. Aku mengangguk. Itu yang seharusnya. Dalam proses ini, aku juga menyadari perubahan pada diriku sendiri. Aku menjadi lebih tegas, tetapi juga lebih tenang. Aku tidak lagi ragu untuk menyampaikan apa yang kubutuhkan. Aku tidak lagi menunggu dalam diam. Hubungan kami tidak kembali seperti 2 bulan pertama pernikahan. Namun, kami menemukan bentuk baru yang lebih realistis. Tidak sempurna, tetapi lebih jujur. Suatu malam, Arman berkata, "Kalau aku tidak pulang dan melihat semua itu, mungkin aku tidak akan sadar." Aku menjawab, "Mungkin." Aku tidak menyalahkan diriku atas kejadian ini. Aku juga tidak sepenuhnya menyalahkan Arman. Yang kulakukan adalah menerima bahwa pernikahan bukan hanya tentang niat baik, tetapi juga tindakan nyata. Pada tahap ini, konflik utama telah selesai. Tidak ada lagi ketegangan besar. Yang tersisa adalah proses membangun kembali, dengan dasar yang lebih kuat dan pemahaman yang lebih matang. Aku tidak tahu bagaimana masa depan kami sepenuhnya. Namun aku tahu bahwa aku tidak akan lagi mengabaikan diriku sendiri demi menjaga ketenangan semu. Beberapa bulan setelah kepulangan Arman, kehidupan kami memasuki fase yang lebih stabil. Tidak ada kejadian besar, tidak ada konflik mencolok, dan tidak ada perubahan drastis yang tiba-tiba. Justru dalam ketenangan itulah aku menyadari bahwa posisi kami dalam pernikahan ini telah berubah, termasuk caraku memandang diriku sendiri. Rutinitas harian berjalan dengan teratur. Aku tetap bekerja setengah hari di toko bahan bangunan.
Arman kembali bekerja seperti biasa dan tidak lagi sering bepergian tanpa penjelasan. Setiap pagi kami sarapan bersama, meskipun tidak selalu dengan banyak percakapan. Namun keheningan itu berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi dipenuhi ketidakpastian. Suatu pagi, saat aku bersiap berangkat kerja, Arman berkata, "Kamu pulang jam berapa hari ini?" "Seperti biasa," jawabku. "Nanti aku jemput," katanya. Aku menatapnya sebentar. "Tidak perlu. Aku bisa pulang sendiri." Ia tersenyum kecil. Aku hanya menawarkan. Aku mengangguk. Tawaran itu sederhana, tetapi menunjukkan bahwa ia mulai terbiasa memperhitungkan kehadiranku, bukan sekadar menganggapku ada. Di rumah, catatan keuangan masih terpasang di dinding, meskipun isinya kini lebih rapi dan stabil. Arman tidak pernah memintaku menurunkannya. Ia juga beberapa kali menambahkan catatan sendiri. "Biar kita sama-sama tahu," katanya. Aku mengiyakan. Transparansi menjadi kebiasaan baru yang kami jaga tanpa banyak pembahasan panjang. Hubungan kami tidak kembali menjadi hubungan yang penuh harap seperti awal pernikahan. Namun ada rasa saling menghargai yang lebih jelas. Kami berbicara ketika ada masalah, meskipun terkadang masih canggung. Kami belajar menyesuaikan diri dengan peran baru masing-masing. Suatu malam, setelah makan malam, Arman duduk di ruang tamu sambil menonton berita. Aku melipat pakaian di sampingnya. Ia mematikan televisi dan berkata, "Aku sering memikirkan waktu aku pergi ke Eropa." Aku menoleh. "Kenapa?" "Aku sadar aku terlalu meremehkan keadaan," katanya. "Aku pikir meninggalkan uang sedikit bukan masalah besar." Aku meletakkan pakaian yang kulipat. "Itu bukan soal jumlahnya saja," kataku, "tapi soal sikap." Ia mengangguk. Aku mengerti sekarang. Percakapan itu tidak berkembang menjadi diskusi panjang. Namun aku tahu, pemahaman itu tidak lagi sebatas kata-kata. Aku juga melihat perubahan dalam diriku. Aku tidak lagi merasa ragu ketika menyampaikan pendapat. Aku tidak merasa bersalah karena bekerja. Aku tidak merasa takut jika harus berdiri sendiri. Semua itu tumbuh bukan karena keinginanku, tetapi karena keadaan yang memaksaku belajar. Suatu hari, Arman berkata, "Kamu kelihatan lebih kuat sekarang." "Aku memang harus begitu," jawabku. Ia tersenyum tipis. "Mungkin itu yang seharusnya terjadi sejak awal." Aku tidak membantah. Aku juga tidak mengiyakan. Aku hanya menerima kenyataan bahwa pengalaman pahit seringkali menjadi guru yang paling jelas. Kami tidak menjadi pasangan yang sempurna. Kadang masih ada perbedaan pendapat. Kadang masih ada keheningan yang terasa canggung. Namun kini kami tahu bagaimana menyikapinya. Tidak dengan menghindar, tetapi dengan membicarakannya, meskipun singkat. Dalam pernikahan ini, posisi kami kini lebih seimbang. Aku bukan lagi istri yang menunggu tanpa kepastian. Arman bukan lagi suami yang pergi tanpa tanggung jawab. Kami menjadi dua orang dewasa yang berusaha menjalani pernikahan dengan kesadaran penuh. Jika mengingat kembali hari ketika Arman pergi ke Eropa dan meninggalkanku dengan Rp20.000, aku tidak lagi merasa marah. Aku melihatnya sebagai titik awal perubahan. Bukan hanya bagi Arman, tetapi juga bagiku. Kini, kehidupan kami berjalan dalam ritme baru. Tidak berlebihan, tidak juga rapuh. Sebuah keadaan yang lebih realistis, di mana aku mengenal batas diriku dan Arman mengenal tanggung jawabnya.
Dan dalam keseharian yang tampak biasa itulah, aku menemukan ketenangan baru. Bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena aku tidak lagi kehilangan diriku sendiri di dalam pernikahan ini.